Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah Kai berhasil mengalahkan Vanessa, sang pahlawan ras iblis, itu membawa semangat baru untuk ras manusia agar bisa melawan. Rencana perlawanan segera dimulai. Mampukah Kai dan teman-temannya mengambil alih wilayah 3 ras yang tersisa? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Naze Boku no Seika wo Daremo Obaite Nai no Ka, episode 5. Wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan Rine yang tengah berlari dari sesuatu. Karena tak kuat, dia sampai terjatuh. Tapi di sini kita diperlihatkan sesosok manusia yang mirip dengan pahlawan ras manusia, yaitu Peramal Sid. Lalu kita diperlihatkan juga sesosok yang mengejar mereka. Dari siluetnya sudah terlihat jika makhluk ini adalah makhluk yang sama yang menyerang Rine dan Vanessa. Rupanya itu hanyalah ingatan dari Rine. Saat ini Rine, Kai dan yang lain sedang menuju federasi yang lain untuk membantu pasukan federasi Ayo untuk melawan ras dewa alam Afrea. 今度はイオ連邦に遠征とはな。各国から支援要請が来てるのよ。今やジャンヌ様は。 Tapi di sini Kai hanya bengong. Dia teringat sesuatu di mana 5 hari lalu sebelum ekspedisi bertempat di ibu kota setelah mereka mengalahkan Vanessa, di mana saat itu Rinde tiba-tiba mencium bau iblis. Rinde, どうした? 悪魔の匂いがする。 Kai langsung bergegas menuju atas gedung. Ternyata di sana sudah ada sosok iblis perempuan yang menunggu mereka. Iblis itu coba menyerang Kai, tapi berhasil digagalkan oleh Rine. Iblis cantik dan bohai itu bernama Hindemaril. Dia adalah saudari dari Vanessa. Tadinya Kai mengira jika kedatangan Hindemaril adalah untuk balas dendam kekalahan Vanessa. Ternyata tidak. Dia cuma datang untuk memberi peringatan, di mana dia bilang bisa saja dengan mudah merebut kembali ibu kota dengan pasukan iblisnya. Tapi kali ini dia sengaja memberikan ibu kota untuk ras manusia. Tapi sisanya wilayah yang lain adalah milik ras iblis. 王都はあげる。でもそれ以外の領土は悪魔のもの。それで一時休戦。Jadi intinya untuk sementara ras iblis dan manusia akan melakukan gencatan senjata. Bahkan Hindemaril sampai mendukung manusia untuk mengalahkan 3 ras lainnya. Dia juga memperingatkan soal pahlawan ras dewa alam Alfrea. Dia bilang harus berhati-hati. Setelah itu dia cus pergi begitu saja. バン神族の土地に向かうなら主典アルフレイヤに注意なさい。 Dikatakan jika ras dewa alam terdiri dari ras aliansi antara elves, dwarf, peri dan malaikat. Mereka lebih penakut dan licik daripada manusia. Mereka bertarung dengan menciptakan item sihir terkuat. Jika ras iblis adalah monster, maka ras dewa alam adalah versi manusia yang disempurnakan. 悪魔が人間にとって怪物なら、万神族は人間の上位互換だ。 Tiba-tiba Rine merasakan sesuatu. Rupanya ada seekor naga yang mengikuti mereka. Jan langsung memberi perintah untuk melaju dengan kecepatan penuh. Saat naga mendekat, prajurit sudah siap untuk menembak. Tinggal menunggu aba-aba. Dan tapi tentu saja itu tidak berpengaruh apapun terhadap si naga. Bahkan hanya sekali libasan 2 mobil berhasil jungkir balikan. Kali ini giliran Rine yang akan menyerang dengan sihirnya. Tapi agar tak ketahuan, Kai berpura-pura seperti menembak dan
Si naga merasakan damage-nya dan langsung kabur. Akhirnya rombongan selamat. Tibalah saat mereka istirahat. Rupanya Kai dan Rine ditempatkan di suatu tenda. Bukan hanya itu, rupanya dia juga satu tenda dengan Jan. Ya, karena sekarang Kai dan Rine resmi menjadi pengawal pribadi Jan. ジャンヌね。え？ ご苦労だったな、二人とも。 Setelah itu, Valin minta bicara berdua dengan Kai. Rupanya, Valin menyuruh Kai berjaga-jaga di dalam. Tentu saja itu karena orang mengira Jan adalah laki-laki. Jadi jika Valin yang di dalam, maka akan terasa janggal. Di dalam tenda, Kai membahas soal ras binatang buas yang masuk wilayah mereka. Sepertinya dia datang untuk mengintai ras manusia karena kabar soal kekalahan pahlawan ras iblis. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Cassiopeia di daerah Federasi Ayo, di mana di sana ada markas tentara Federasi Ayo. すっごい出迎え。こんなに歓迎されるなんてな。 Sesampainya di markas tentara pasukan Ayo, mereka disambut oleh warga dengan meriah. Lalu, mereka juga disambut oleh petinggi pasukan perlawanan Federasi Ayo, Zeven Beckhanhan. Rupanya, Zeven mengenal baik Valin, begitu juga Valin. Selanjutnya, Jan ingin bertemu dengan komandan pasukan Ayo yang bernama Dante, yang dulunya anggota keluarga kerajaan Federasi Ayo dan mengklaim dirinya sebagai kaisar. Dia juga punya sifat iri, curiga, dan obsesif. アンテ・ゲルフ・アルギエーリ、かつてのイオ連邦王家の血を引く男性で嫉妬深く疑い深く。 Sesampainya di depan ruangan Komandan Dante, mereka disambut oleh asisten Komandan Kuberi. Di sini, Rine sedikit curiga, tapi dia masih sebatas curiga saja karena dia merasa ada yang aneh dengan Kuberi. 指揮官補佐のキュビレイと申します。陛下への御用は Saat bertemu Komandan Dante, benar saja Komandan Dante terlihat sombong dan menyebalkan, di mana dia tidak ingin dapat bantuan dari pasukan Jan. Bukannya marah, Jan memperingatkan Dante, jika setelah ras dewa alam dikalahkan, bukan dia yang akan menentukan pencapaian siapa, tapi itu ditentukan oleh para bawahan dan prajurit. Intinya, Dante diminta untuk lebih bersikap baik kepada bawahannya dan rakyatnya. 前を指揮官として奮闘されたなら、民衆は自然と機関を褒めたたえるでしょう。 Saat rapat dilakukan, diketahui jika beberapa wilayah Ayo dikuasai oleh beberapa ras dewa alam seperti dwarf, peri, dan malaikat. Terlebih lagi tidak ada info di mana pahlawan ras dewa alam berada. Mengetahui itu, Jan berencana akan mencari sendiri. Jan berniat meminjam beberapa pasukan Ayo. Tapi si komandan Dante mengatakan jika itu tindakan bodoh, seorang komandan datang sendiri ke garis depan. Tapi Jan bilang dia hanya mempercayakan nyawanya pada pasukan yang bertarung mempertaruhkan tanah airnya. Mendengar jawaban Savage dari Jan, para prajurit Ayo tampak senang. 預けるだけだ。この地で戦い続けてきた者たちに。 Keesokan harinya, Komandan Dante sangat kesal karena Jan bisa-bisanya mencuri hati prajuritnya. Di sini, Kubire mendukung sikap dari Komandan Dante. Setelah menjelajah, Jan kembali dengan selamat dan berniat mengadakan rapat strategi, di mana setelah menjelajah, Jan berhasil menemukan rute patroli dari Elves. Selanjutnya, tinggal menyusun rencana invasi. Setelah rapat selesai, terlihat Rine tidak sabar untuk melakukan penyerangan. Tapi Kai menenangkan Rine dan bilang yang mereka lawan adalah Alfrea, jadi mereka butuh persiapan matang. Tapi ada yang menjanggal, di mana mereka? Di mana Komandan Dante dan Kubire? Rupanya, Komandan Dante dan Kubire sedang berada di ruangannya, di mana Komandan Dante kesal dengan capaian dari Jan. Kubire lalu menyerahkan sebuah kertas
yang entah apa isi tulisannya. Tapi kata Kyubire, jika rencana ini berhasil, maka posisi Dante akan kokoh kembali. 手柄があればいいのです。何？成功すれば再び陛下の地位は盤石となるでしょう。 Taunya rencananya adalah Dante akan memimpin pasukan untuk pergi ke hutan elf sendiri, di mana dia akan menangkap elf dan malaikat sebagai tahanan perang. Di mana rupanya Komandan Dante sudah mengirim pasukan untuk menjelajahi hutan elf. Tapi Zefan khawatir ini akan menimbulkan masalah dalam kerjasama dengan pasukan Federasi Urza. Tapi si Komandan Dante tidak mau mendengarkan. Dan lagi, Komandan Dante meminta Zefan untuk tidak membocorkan rencana ini kepada Federasi Urza. Di tempat lain, Rine melaporkan pada Kai. Dia bilang jika Kyubire tidak terlihat seperti manusia. Wow, apakah dia malaikat yang jatuh dari angkot? Lalu diperlihatkan di sebuah tempat di atas benda mengambang, terlihat malaikat yang ternyata Alfrea, di mana pembahasannya adalah Alfrea akan mengkhianati aliansi ras dewa alam. What? Apa yang terjadi? Lalu Alfrea mengatakan jika dia sudah tidak butuh elf, dwarf, atau peri. Di belakang Freya terlihat sosok makhluk yang pernah menyerang Rine dan Vanessa waktu itu. Oh my god. Dan episode ini selesai. Rupanya dalam aliansi ras dewa alam terjadi masalah juga. Lalu siapa sih makhluk ini? Kayak robot tapi bukan robot. Dan apa sebenarnya rencana Komandan Dante? Menarik untuk kita ikuti dalam episode selanjutnya. Kalau kamu suka nonton alur cerita anime Nazeboku no Sekai wo Daremo Obetenai no Ka, langsung saja subscribe RWPP Plot biar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan masih banyak alur cerita anime yang lain. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.